antara Pemkab Bintan dengan Tanjung Pinang kemarin terkait aset. Ya pernah di KPK. Pernah di KPK. Hampir 5 tahun. Penganiayaan. Barang-barang haram itu yang datang dari tetangga. Banyak pihak yang terkait. Bukan hanya ngurusin kita kan. Namanya pejabat, level pendidikannya kan sudah tinggi ya. Harusnya ya. Mobil negara sebenarnya. Platnya masih merah kan tapi ya Pak? Iya. Pak Wayan, selamat datang. Terima kasih udah datang di UKES. Bapak ini Kejari Bintan ya Pak ya? Kepala Kejaksaan Negeri Bintan. Kepala Kejaksaan Bintan Iwayan Riana. Gimana Pak? Di Bintan sebelumnya udah pernah datang di sini? Sebelum bertugas di sini udah tahu Bintan? Tahun 2008 sepertinya pernah ke sini. Pada waktu itu masih gabung ya. Kejaksaannya masih gabung jadi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Untuk Kejaksaan Negeri Bintan sendiri kan baru terbentuk 2018. Benar. Jadi baru 3 tahun ini. Jadi pada waktu itu hanya mainnya di Tanjung Pinang, nggak main ke Bintan. Oh gitu. Berarti nggak tahu waktu itu Lagoy, Trikora nggak tahu? Belum tahu. Hanya tahu Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Tapi aja. sudah mencicipi gonggong. Oh gitu, udah nyampe gonggong Jadi ya? tahu gonggong di tahun 2008. 2008 udah tahu. Jadi begitu, tugas ke Bintan lagi nih, gonggong lagi ketemunya gitu Pak ya? Itu yang pertama teringat itu gonggong. Kolesterol aman tapi Pak waktu itu ya? Tahun 2008 kita belum mengenal namanya kolesterol. Sekarang? Jadi begitu di Jakarta sering teman-teman bicarakan kolesterol, kemudian kita kan ada medical check up tiap tahun itu. Nah itu ditemukan kok kolesterolnya Bapak ini selalu di atas 200 Loh katanya. ternyata, tapi nggak terasa? Nggak terasa. Karena kan memang komponen kolesterol itu kan ada kolesterol jahat baik itu kan sama triglycerid itu. Jadi kolesterol totalnya yang di atas 200. Tapi kan itu harus tetap diterapi ya. Nah itu baru tahu kolesterol membatasi makan itu dari sana. Ya jadi itu penghalang untuk bertemu lagi dengan gonggong sebenarnya Pak ya? Tetap 1-2 tetap kita cicipi. 1-2 kantong. Kayak Pak ya? Kita buat ini lah lebih banyak olahraga. Benar. Begitu. Ngomong-ngomong soal olahraga Pak, Pak Wayan kalau lagi free gitu, hobinya apa sih Pak? Hobi olahraga atau hobi secara keseluruhan? Secara keseluruhan biasanya apa tuh yang senang? Mungkin dengar musik atau main musik? Kalau umumnya saya sukanya musik. Hobinya dengar musik sama fotografi. Fotografi? Serius Pak? Wah boleh hunting bareng nih kita nih. Dapatnya di Bintan lagi. Nah itu makanya pas hari-hari libur itu selalu sama keluarga ke destinasi-destinasi itu kita kebetulan ini menyalurkan bakat fotografinya. Ya, objek fotonya ya anak-anak. Serius? Bapak pakai kamera apa Pak? Fuji film. Terpujilah wahai engkau. Pakai Fuji. Komunitas belum ada. Saya lihat di sini saya baru cari-cari komunitasnya belum ketemu. Kemarin baru ada tuh Pak hampir 50 fotografer di Tanjung Pinang Bintan sampai Batam ngumpul. Tahu Pak Wayan suka hunting bareng kita kemarin. Suka juga? Iya Pak. Jadi komunitas nggak hanya Fuji film? Enggak. Hanya yang Fuji film aja. Ada yang di Tanjung Pinang? Kemarin gabung semuanya. Gabung semua merek. Motret bareng gitu. Terus ini kok jadi Bapak yang nanya ya? Mohon maaf. Alirannya landscape atau potret? Alirannya kalau Farah human interest sih sebenarnya lebih karena senang ke jurnalistik foto kan. Gitu. Street fotografi. Street fotografi kalau Bapak ya berarti seringnya kalau saya sih potret lebih suka potret lebih senang karena potret. objeknya kan anak-anak. Tapi kalau pas lagi jalan ya street fotografi. Street fotografi juga. Wah. Terus dengar musik, terus olahraga sekarang. Olahraganya yang ringan-ringan. Apa tuh? Kadang tiap Sabtu kumpul sama ketua PN, teman-teman di sini kita jalan kaki di Dompak yang saya ceritakan tadi. Di Dompak. Di Dompak. Kadang-kadang pas jalan itu dapat 5 kilo seperti itu. 5 kilo Bapak? Kaki. Biasanya durasi berapa lama Pak kalau 5 kilo? Kalau namanya rame-rame itu durasi nggak diperhatikan. Udah asik ngobrol pokoknya nyampe sambil ujung jalan, ya. Sampai ujung. Nggak berasa tahu-tahu rupanya hitung aja lah itu olahraga gitu. Padahal mah gosip bareng sambil jalan gitu. Itu sambil ya tadi kita lihat-lihat lingkungan sekitar. Kita mau upayakan tadi olahraga sambil
membersihkan lingkungan. Itu rencananya kan kita ada rencana ini kita mengundang gubernur, kita mau buat plogging. Plogging itu jogging sambil mengutin sampah-sampah itu. Kalau di luar negeri itu memang lagi tren kan. Benar, lagi hype ya Pak ya. Lagi ya hype, hype bis. Hype bis, wah tahu Lagi nih, hype, gaul ternyata. Jadi kita rencana mudah-mudahan bisa terrealisasi. Sabtu ini kita mau mengundang Pak Gubernur. Mudah-mudahan gitu. bisa ya, karena kesibukan beliau yang padat. Kita mau buat acara itu. Kenapa Pak? Emang kan memang treknya berarti emang biasa di Dompak, tapi kenapa ada ke Cetus itu? Apa yang Bapak lihat di Dompak? Di Dompak itu kan ada yang tempat jalan kaki sebelah pinggir-pinggir itu. Nah itu kan biasanya jalannya di sana. Tapi saya perhatikan kok orang olahraganya lebih ke tengah jalan ke ya? tengah jalan, ke dalam itu kan. Ternyata pas jalan sana banyak sampah-sampah. Disitulah ini kok apa namanya? Dompak itu salah satu ikonnya Tanjung Pinang ya. Benar. Harusnya dijaga kebersihan. Nah, pada waktu itu kita lihat banyak sampah dan bau di sana. Disitulah kita terpikir untuk membersihkan itu. Nah, gimana cara membersihkannya? Kalau kita sendiri membersihkan agak berat ya dengan panjangnya lokasi aja 1,2 ya? ya panjangnya itu. Karena kita rasa gimana kalau kita buat program vlogging sambil membudayakan hidup bersih dengan sehat, buang sampah di tempatnya. Memang selama keliling di Tanjung Pinang itu yang belum sepertinya untuk kesadaran buang sampah itu. Karena nggak hanya di jembatan, pas kita jalan sampai di dalam itu, tempat-tempat tamannya itu juga. Iya, yang di bundaran ya Pak ya? Yang di bundaran banyak sampah-sampah ini. Terus kemarin kita jalan di Monumen Trimatra yang baru. Iya baru banget loh itu. Ya, itu baru harusnya kan bersih ya. Udah kotor juga. Udah ada sampah di sana. Itu yang kita prihatin ya. Makanya kita mau rencana buat program. Kalau orang-orang yang buang sampah sembarangan nggak bisa berhadapan langsung dengan Bapak gitu? Biar langsung pada ketakutan. Wilayah hukum kita kan wilayah hukumnya beda, dibawa ke Bintan gitu. Memang saya belum tahu apakah di sini ada perda tentang sampah seperti di Bandung ya. Kalau di Bandung itu kan ada perda tentang sampah. Kalau memang ada perdanya kan bisa kita. Iya benar ya Pak ya, kalau ada ininya langsung. Kita tegakkan peraturannya. Jadi di Bintan sejauh ini destinasi wisatanya sih lumayan bersih ya. Bersih kan Pak ya? Lagoi, tapi ada beberapa yang memang belum benar-benar bersih. Di Lagoi itu kan pantainya memang rajin setiap pagi itu dibersihkan. Bersih sih di sana. Kalau Bintan masih bersih, Tanjung Pinang ini berarti ya PR banget kebersihannya. Tapi ada beberapa tempat itu yang memang sampah-sampah plastiknya masih ada. Nah, jadi tadi kan kita mau buat program dengan desa-desa itu. Ada program desa ya Pak ya? Rencana kita mau buat program Kampung Adiaksa. Salah satunya programnya itu adalah, walaupun ini tidak terkait dengan tupoksi kerja kita, tapi untuk mendukung kebersihan tadi, kita mau buat program desa ini mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dijual. Kemarin kita survei di Tanjung Unggat itu ada pengepul sampah. Itu semua survei ya, Pak, ya? Hampir semua sampah bisa ditampung di sana. Sampah plastik, terus sampah besi-besi itu, besi-besi tua itu bisa. Itu harganya lumayan. Jadi kalau memang desa-desa ini bisa mengumpulkan sampah, terus kemudian dijual di sana kan untuk pemasukan desanya ya, bisa dipergunakan lah di sana desa untuk pembangunan. Nah, itu rencananya kita mau buat program. Udah sejauh itu Bapak survei ya? Sudah, kita udah kumpulkan, terus kita ngobrol dengan pemilik itunya, karena kan dari desa itu menginginkan ada sosialisasi dari yang punya tempat itu, penampungan sampah itu. Nanti kita mau buat program, kita udah kumpulkan kades-kades itu kemarin, mereka oke. Mereka semangat juga. Ada ini juga kita mau buat desa terbersih, piala bergilir misalnya seperti itu. Kita baru rencanakan seperti itu, lombakan. Menarik sih Pak, emang karena secara masif akhirnya kan itu ketika Bapak juga ikut terlibat lembaga Bapak. Tapi Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, sebenarnya tidak tupoksi, tapi tupoksi, Bapak ada concern ke situ juga, ada perhatian Bapak itu. Kenapa sih Pak? Gimana ya? Kita lihat kebersihan itu kan seneng ya. Nah, itu aja sih.
lihat Lebih ke kebersihan. situ ya. Kalau tupoksi kita sehari-hari kan bukan itu ya. Kita tupoksinya ya seperti kita tahu jaksa itu penyidikan, penuntutan. Yang paling banyak mungkin orang tahu di masyarakat umum itu penuntut umum gitu, jaksa penuntut umum. Kalau bagaimana secara keseluruhan tugas jaksa itu mungkin banyak masyarakat belum tahu. Ada berapa tugas kita tuh terkait dengan dengan Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah itu yang banyak belum masyarakat tahu. Pelayanan hukum, masyarakat itu bisa konsultasi ke kejaksaan terkait dengan isu-isu hukum. Misalnya ini masyarakat ini terkait dengan tumpang tindih lahan. Ada beberapa kemarin yang datang ke kita untuk itu banyak mungkin ya Pak yang paling banyak di ini kan ya? Banyak di Bintan terkait dengan hal seperti itu. Kita karena ini Perdata dan Tata Usaha Negara, lingkupnya itu luas. Nah, yang sudah kita lakukan di Bintan itu pendampingan terkait dengan beberapa kegiatan proyek di Bintan. Terus kemudian terkait dengan inventarisasi aset. Terus kemarin kami mendapat surat kuasa khusus dari Pemkab itu untuk penagihan piutang pajak. Nah itu yang kita lakukan ini sekarang. Sekarang lagi sibuk di situ. Sekarang kita lakukan itu sudah beberapa yang sudah melakukan pembayaran. BPJS juga kemarin melakukan. Oh ya, BPJS ya Pak ya, termasuk memberikan surat kuasa ke kita. Surat kuasa khusus untuk penagihan terkait dengan piutang perusahaan ya. Ya, badan usaha yang belum membayarkan. Dengan, itu BPJS. Paling banyak ya Pak ya terakhir itu. Di BPJS, Bintan banyak juga. Kan BPJS ini ada dua ya. BPJS Kesehatan. dengan tenaga kerja. Ini dua-duanya yang. Dua-duanya, tapi kesehatan hanya satu perusahaan yang belum, badan usaha yang belum bayar. Di Bintan tinggal satu. Kalau untuk ke tenaga kerjaan kita sudah kemarin kalau yang tagihannya di bawah 10 juta kita berikan surat somasi. Kalau di atas kita lakukan penagihan, undang langsung ke kantor, minta komitmen mereka untuk melakukan pembayaran. Jadi ya udah mulai berjalan. Ini sebenarnya BPJS meminta tolong ke kejaksaan itu biar nakut-nakutin mereka atau? Enggak lah, itu memang tugas kita kan tadi, tugas karena tugas dan itu tadi sebenarnya. Ya. Kita punya tugas untuk bantuan hukum, terus pemberian pendapat hukum. Nah, itu seperti itu. Karena akhirnya memediasi ya Pak ya di tengah-tengah gitu. Salah satu yang dilakukan kemarin mediasi antara Pemkab Bintan dengan Tanjung Pinang kemarin terkait aset. Terkait aset Pemkab Bintan yang ada di Tanjung Pinang. Masih banyak itu Pak? Udah seluruhnya diserahkan yang sudah masuk di daerah Tanjung Pinang. Itu kita lakukan mediasi sama-sama dengan Kejari Tanjung Pinang. Ini udah duduk bersama, udah berhasil kita mediasi. Mengenai aset tadi juga sempat ada kesentil itu ada beberapa aset Bintan yang belum dikembalikan. Ya. Kemarin kita audiens ya, baru bertemu dengan Pak Sekda. Ada informasi yang kita peroleh bahwa aset-aset, salah satunya ini aset kendaraan roda 4. Roda 4 ya Pak? Roda 4 masih dipegang oleh pejabat yang lama. Ya, kita nanti belum dibalikin. Ya, nanti kita inventarisasi lagi aset-aset di Bintan itu, di Pemkab Bintan. Kita dapat informasi kemarin motor juga. Motor juga ada. Banyak itu berarti berapa unit Pak yang dilaporkan? Belum kita lakukan inventarisasi. Belum inventarisasi. Yang informasi selentingan yang kita kemarin dapatkan dari Pak Sekda, baru itu satu mobil minta tolong ke kami untuk upayakan untuk ditagih lah, balikin ya Pak. Balikin. Sampai urusan mobil juga jadinya ngurusin ya Pak. Ya, mobil motor. Iya, karena tugas aset. Kita tadi aset punya daerah Pemkab gitu. Dibelinya dengan uang negara. APBD. Itu kan harus dibalikkan. Kan nggak mungkin sebenarnya mereka nggak ingat itu mobil negara sebenarnya. Platnya masih merah kan tapi ya Pak. Iya. Kalau namanya pejabat, level pendidikannya kan sudah tinggi ya. Harusnya ya. Sepertinya sudah paham bahwa itu dibeli dengan uang negara dan itu milik negara, sehingga harus dibalikkan ya. Itu kita himbau lah nanti.
kita Tapi berarti kalau belum dibalikin tuh karena apa ya Pak? Betah apa udah terlalu nyaman juga sama kendaraannya? Ya. Biasanya apa? Atau mungkin memang ada persoalan administrasi yang belum bisa dia selesaikan, atau memang keengganan pribadinya, atau seperti apa kalau dari Kejaksaan melihat? Ya, faktor-faktornya sih banyak ya. Kami melihatnya lebih ke faktor sudah terbiasa menggunakan itu, terus merasa itu menjadi miliknya. Padahal milik bersama ya. Itu milik negara. Nah, itu yang lupa ya. Makanya kami ini mau menegakkan lagi aturannya. Itu punya negara, jadi harus dibalikkan. Itu aja sih. Kita lewat jalur perdata nanti, jalur datun. Tidak benar. Kalau memang itu susah dibalikkan dengan somasi atau himbauan, kita nanti lakukan penegakan hukum. Begitu. Nah, berbicara udah mulai nih masuk penasaran ke pekerjaan Bapak. Kalau di Bintan itu Pak, sejauh ini Bapak kan udah tugas banyak ya Pak, bahkan di KPK ya Pak ya? Iya, pernah di KPK. Pernah di KPK. Hampir 5 tahun. 5 tahun ya Pak. Itu kan berarti udah istilahnya kalau KPK tuh kasusnya udah serem-serem tuh. Ya, kata orang gitu, nggak tahu tapi beneran gitu nggak sih Pak? Kalau ngerasain sendiri? Kalau melihat dari skupnya kan nasional ya, skupnya nasional. Kemudian ada beberapa perkara itu memang kerugian negaranya besar. Terus kemudian pelaku tindak pidananya juga orang-orang yang pesohor ya, orang-orang yang terkenal itu ya. Saja sih sebenarnya. Paling terkenal siapa Pak yang pernah Bapak yang paling ini tangani ya, kita sidangkan banyak sih. Beberapa ada seperti Menteri Pariwisata dulu Jero Acik. Terus kemudian yang kasus terakhir yang kita tangani itu Meikarta. Itu yang begitu Farah Google nama Bapak Meikarta semua. Sempat Google ya. Termasuk terakhir terbaru memang itu kita terakhir sebelum balik ke Kejaksaan kita sidangkan di Bandung pada waktu itu. Lama itu ya Pak Meikarta ya. Sempat juga dengan waktu itu sama Mendagri tuh ada statement Bapak ke Mendagri soal Meikarta gitu-gitu deh. Ya, ada terkait dengan pendapat Neneng Hasanah pada waktu itu kan terdakwanya bupatinya ini. Bupatinya ini memang ada konsultasi katanya ke Mendagri. Itu yang kita kejar waktu itu ya Pak ya. Terus salah satu saksinya kan wakil gubernur ya pada waktu itu. Kebetulan beliau artis juga. Jadi nggak minta tanda tangan ya Pak waktu itu. Jadi karena beliau artis, antusias langsung ininya ya. Yang sorotannya langsung ini ya, paling itu aja sebenarnya. Bapak pun terimbas terkenal akhirnya waktu itu. Enggak lah. Mungkin ya sengaja nyari saya di Google baru ini ya. Nah, itu kalau di KPK ya Pak ya. Kalau di Bintan sejauh Bapak bertugas apa sih tantangan ya mungkin Pak, yang keunikan-keunikan yang ada di Bintan selama menjalani ini? Iya, saya di Bintan ini kan sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang terhitung mau masuk 8 bulan ya. Belum genap setahun ya Pak ya? Belum genap setahun, jadi. Tapi udah mulai berasa mungkin? Biasanya orang kalau 3 bulan pertama katanya nih Pak, 3 bulan pertama betah, itu berarti betah tuh. Maksudnya udah bisa mulai terbiasa, udah beradaptasi. Jadi begini, pada waktu tugas di Pasir Pangarayan dulu pertama kali saya jadi jaksa, itu tempatnya itu dari Pekanbaru itu sekitar 4 jam perjalanan. Saya kan dari Lombok ya, dari Lombok. Pertama kali merantau itu saya ke Pasir Pangarayan. Nah, itu di sana, pertama sekali Bapak merantau? Pertama kali merantau untuk tugas jauh. Untuk tugas jauh. Jadi dari sana saya sudah menetapkan niat dan tekadnya bahwa kalau merantau itu harus dinikmati. Karena di suatu tempat itu tidak mungkin 1-2 bulan. Iya. Paling lama? Paling lama memang di Pasir itu saya lama sekitar 5 tahun. Waduh, yang pertama terlama pula ya. 5 tahun. Jadi disitulah saya menguatkan tekad bahwa kita tidak tugas ini 1-2 bulan. Jadi setiap penempatan itu harus dinikmati. Itu jadinya pas tugas di sini mah udah biasa. Sini malah nggak ada apa-apanya banding Pasir itu kan. Justru. Pasir itu kita menempuh perjalanannya kan dari Pekanbaru itu 4 jam. Terus yang setelah di Pasir saya pindah ke ke
Bagan Sapi-Api itu 7 jam perjalanan tiap minggu, karena memang berat banget ya Pak perjalanannya. Sabtu Minggu saya kuliah S2 sambil di kuliah saat Pekanbaru. itu di Jadi Pekanbaru. mau nggak mau saya harus ke Pekanbaru, perjalanan sekian jam itu. Nah kalau di sini kan deket nih. Masih deket ya Pak, paling jauh Deket. sejam ya. Iya. Keliling Pulau Bintannya kayaknya 1 jam itu ya. Kalau mau mah cepat-cepat aja ya. Jadi di Bintan ini ya nyaman lah, dekat Lumayan dengan betul. bandara, terus kemudian perkara di sini juga nggak terlalu banyak ya. Nggak banyak ya Pak ya? Perkara yang terbanyak itu perkara narkotika. Jadi tugas jaksa itu secara umum itu adalah melakukan penuntutan ya, menuntut umum perkara-perkara pidana umum yang dari polisi itu masuk ke kita. Nah itu yang lebih banyak masuk adalah perkara narkotika. Di Bintan ya Pak ya? Itu. Seperti apa kondisinya sekarang? Berarti selama Bapak bertugas 8 bulan ini, sampai Bapak bilang banyak, itu berarti apa yang Bapak lihat kalau dari kacamata? Data perkara yang masuk di kita 2021 ini, itu kalau saya data itu 90% itu perkara narkotika. Wow. 90% perkara 90%, narkotika. 90%. Pak. Dan kesulitan kita di Bintan ini belum ada BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Nah, karena belum ada BNK, kita masih salah satunya kita minta asesmen. Kemarin kan himbauan dari Kejaksaan Agung, kalau untuk korban penyalahguna narkotika pemakai, kita upayakan untuk rehabilitasi. Nah, untuk masuk ke tuntutan rehabilitasi itu kita harus melakukan terlebih dahulu dari penyidikan itu asesmen. Nah, untuk asesmen itu harus ada dibentuk tim asesmen terpadu antara penyidik polisi dengan penuntut umum. Nah, karena belum ada BNK-nya, kita masih kesulitan untuk melakukan asesmen itu. Kemarin kita melakukan asesmen di kota. Jadi koordinasinya agak sulit jadinya. Itu kesulitan kita. Kendala jadinya. Kendala. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Kumham. Dari mereka juga menginginkan upayakanlah kalau untuk penyalahguna itu upayakan untuk rehabilitasi, karena over capacity penjara itu di mana-mana sama seperti itu. Jadi termasuk di ya ini kan masih gabung nih Tanjung Pinang Bintan. Jadi di Batu 18 ya Pak ya? Iya, jadi over capacity sama seperti kejadian di Tangerang itu. Kita khawatir seperti itu kan. Ada kekhawatiran. Over capacity, hampir di semua penjara kan over capacity. Tanjung Pinang sama Bintan banyakan mana ya Pak? Perkara. Lebih banyak di kita justru. Bintan? Iya, karena kecamatannya kita 10. Kalau di kota hanya 4 ya kalau nggak salah. 4, karena di Bintan banyak kecamatan ini banyak dan luas. Walaupun jumlah penduduknya nggak banyak. Nah di Bintan itu kan banyak tempat-tempat terbuka sehingga masuknya narkoba itu bisa dari mana saja. Itu yang harusnya menjadi perhatian. Padahal lagi istilahnya pandemi gitu kan, kayaknya tuh segala sekat perjalanan lebih ketat gitu ya. Tapi ternyata enggak ya Pak. Kalau baca di berita-berita justru lagi gencer-gencernya nih. Ya, karena pengedar narkotika itu tidak mungkin lewat jalur umum kan. Pasti lewat jalur-jalur yang tidak umum, lewat jalur-jalur tikus. Jadi dia tak terpengaruh ya Pak ya? Untuk pandemi tidak terpengaruh. Justru itu. Jadi di Bintan ini kan itu terbuka kan, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura. Jadi fokusnya harusnya seperti itu. Tapi memang benar Pak, banyak barang-barang haram itu yang datang dari tetangga Malaysia, Singapura. Kalau data seperti itu kita tidak dalami karena memang tupoksinya ada di kepolisian. Tapi pernah kita diundang pada waktu itu di Batam, acara dengan Komisi 3 DPR, ada dipaparkan pada waktu itu oleh BNP provinsi bahwa peredaran narkoba itu lebih banyak dari Malaysia. Kemudian masuk ke beberapa jalur ya seperti di Bintan. Bintan yang banyak ya Pak ya? Maksudnya jalurnya kan dekat jalurnya terbuka seperti tadi. Ada Berakit, ada ini kan
tidak mungkin 24 jam polisi itu mengawasi. Nah itu yang masuk ke Bintan dan beredar. Nah, ini sampai sejauh ini makanya perkara lebih banyak narkotika. Gitu. Dari 90%. Sisanya berarti kebanyakan apa Pak? Lahan ya? Campur ya. Campur ada ya. penganiayaan, Penganiayaan terus ada lahan unik juga kalau di Bintan. Kenapa tuh Pak? Banyak timbul surat-surat palsu. Nah itu yang kita sedang sidangkan. Itu yang banyak terjadi di Bintan. Kalau untuk terkait lahan. Terus perkara-perkara lain juga banyak sih. Kalau soal surat-surat palsu tuh susah ya Pak? Ininya kayaknya udah kayak benang kusut kayaknya kalau di Bintan itu kadang-kadang. Iya, banyak pihak yang terkait. Dari kalau untuk mengurus buah surat untuk tanah itu kan dari lurah atau dari desa. Terus kemudian ya banyak pihak yang ini terkait. Nah, Bapak menghadapi apa segala dinamika yang ada di Bintan itu, solusi-solusi yang juga Bapak tawarkan mungkin ada dalam bentuk program atau seperti apa, itu gimana Pak? Seperti tadi kita ada satu program yang mau jalan rencananya Kampung Adiaksa itu yang kita Adiaksa tadi ya. Terus Untuk kemudian pendekatan ke masyarakat ke berarti masyarakat ya. Baik, kemarin kita udah ngobrol dengan jajaran Pemkab untuk melaksanakan itu. Ya mudah-mudahan bisa jalan. Terus kemudian terkait aset-aset tadi. Kita lebih ke apa namanya? Inventarisasi aset. Terus kemudian piutang-piutang pajak. Ini sedang berjalan terus. Piutang pajak terutama Pemkab Bintan ini kan sedang defisit anggaran karena pariwisatanya itu lesu lagi ya, Pak? lesu. Masukan terbesar APBD, PAD mereka itu kan dari pariwisata. Nah, kebetulan pariwisatanya lagi begini kondisinya membutuhkan Pemkabnya membutuhkan suntikan lain. Nah, salah satu sumbernya itu adalah pembayaran piutang-piutang pajak yang sudah lama. Jadi itu kita kejarkan lah, kita upayakan. Itu yang bisa kita bantu nanti untuk Pemkab. Begitu. Banyak ya Pak dari pajak itu Pajak sendiri. itu satu orang aja kemarin, belum semua kita dapat datanya. Satu kita dapatkan, salah satunya itu sekitar 2M. Ya, lumayan satu orang? Satu wajib pajaknya. Satu wajib pajak itu perorangan lagi. 2M? Iya, 2M. Belum lagi yang lain-lain kan. Nah, ini Pemkabnya tidak mengasihkan secara serentak untuk nagihnya. Kok gitu Pak? Ya memang bertahap. Kalau secara serentak kita kayak dihitung dulu gitu ya. Ini juga kemampuan kita karena SDM kita juga sedikit di kejaksaan. Untuk datun aja hanya ada kasih datun. Terus nggak punya staf, hanya ada satu honorer. Jadi kita juga kesulitan untuk melakukan penagihan itu, terutama dari sisi SDM. Gak banyak orangnya, sementara yang utang sementara banyak. Kerjaannya banyak. Bukan hanya ngurusin piutang kan, ngurusin aset tadi, terus aset, belum lagi narkoba orang yang mau tadi, kasus pelayanan hukum. Kalau narkoba memang bidangnya pidana umum. Ada di kami itu ada bidang datun, yang tadi perdata dan tata usaha negara, bidang pidum itu yang perkara-perkara dari polisi itu masuk ke bidang pidum. Terus kemudian bidang intelijen, bidang pitsus. Pitsus ini untuk tipikor, penyidikan maupun penuntutan. Nah di kami ini banyak juga, ini sedang berjalan penuntutan terkait dengan tipikor yang pemerasan kepala desa itu. Itu sudah berjalan. Waktu Farah searching soal Kejari Bintan, ada juga tuh muncul soal drive-thru. Udah kayak restoran cepat saji aja Pak, ada drive-thru-nya. Apaan sih?